saluran pencernaan. Ya. Nah, ini kebutuhan harian kita adalah 8-11 mg per hari. Sumbernya dari kerang, hati sapi, hati ayam, susu, kuning telur juga ada zinknya, kacang merah, kacang hijau, tahu, tempe juga ada zinknya, dan yogurt juga ada. Ya. Kemudian kita lanjut ke besi dan selenium. Tentu saja besi ini sudah sangat terkenal ya, karena fungsinya untuk mencegah anemia, ya. Dan besi dan selenium ini ternyata juga memiliki fungsi meningkatkan kekebalan tubuh, ya, regenerasi sel, dan sebagai antioksidan. Kebutuhan besi untuk pria 9 mg per hari, perempuan 18 mg per hari, selenium untuk pria 30 mikrogram per hari, perempuan 24 mikrogram per hari. Bisa didapat dari mana ya? Dari daging, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan bawang putih ini kaya kandungan besi dan selenium. Ya, meskipun memang kebutuhan besi dan selenium ini sangat sedikit sekali. Ya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, ini adalah probiotik. Probiotik kenapa begitu penting untuk imunitas tubuh? Karena ternyata probiotik ini penting untuk kesehatan saluran cerna. Ya, jadi probiotik ini menjaga barier usus tetap sehat dengan menyeimbangkan bakteri baik dalam usus. Jadi si probiotik ini dia akan membentuk antibodi khusus di mukosa usus, ya, yang namanya imunoglobulin A, sehingga mencegah kuman masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Nah, contohnya makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, kimchi, kefir. Nah, ini mengandung probiotik yang baik. Nah, dari itu semua faktor genetik juga ternyata mempengaruhi jenis makanan yang kita pilih. Ya. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan genetik orang ya. Jadi misalnya kalau dia terjadi variasi genetik dalam metabolisme vitamin A, ya, sehingga orang tersebut resiko tinggi kekurangan vitamin A. Nah, ternyata gennya ini tidak efektif dalam memetabolisme vitamin A dari buah dan sayur. Akibatnya apa? Seperti makan makanan yang percuma. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Kalau sudah ada pemeriksaan seperti ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa memberikan jenis vitamin A yang dari hewani, karena ternyata orang ini tidak cocok vitamin A yang dari buah dan sayur, karena tidak efektif diserap oleh tubuhnya. Kemudian vitamin C, misalnya seseorang tersebut ada variasi genetik dalam metabolisme vitamin C-nya. Akibatnya orang tersebut beresiko tinggi kekurangan vitamin C, ya, karena adanya gangguan absorpsi vitamin C dalam makanan. Kalau sudah seperti ini, artinya dari vitamin C dari makanan ini tidak akan mencukupi kebutuhan vitamin C dalam tubuhnya, sehingga diperlukan suplemen juga, ya. Kemudian vitamin D. Ada variasi vitamin D sehingga si orang ini mengalami resiko genetik kekurangan vitamin D, ya, sehingga tubuhnya tidak efisien mengkonversi vitamin D dari matahari dan dari diet menjadi vitamin D aktif. Nah, orang-orang yang seperti ini yang membutuhkan suplemen, ya. Nah, kemudian ada lagi vitamin E. Ya, jadi individu ini misalnya mengalami variasi genetik dalam metabolisme vitamin E-nya. Orang yang seperti ini pada pemeriksaan genetik seperti ini malah tidak bisa mengkonsumsi suplemen vitamin E. Jadi dia harus dari sumber makanan, vitamin E yang dari sumber makanan murni, tidak boleh vitamin E, karena tidak bisa dikonversi dalam tubuh.
kalaupun tidak tahu, bahkan konsumsi suplemen secara terus-menerus, bahkan bisa menyebabkan kondisi atau resiko kanker pada orang dengan variasi genetik vitamin E tersebut. Nah, sekarang kita sudah bicara tentang sumber makanan, perlu juga kita melakukan perubahan pola makan. Nah, ini adalah rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Jantung. Ya. Yang pertama, batasi gula. Seberapa banyak gulanya? Ternyata untuk laki-laki sehari itu sekitar 36 gram per hari atau 9 sendok teh. Untuk perempuan sekitar 25 gram gula atau sekitar 6 sendok teh per hari. Ya, itu sudah maksimal. Kemudian per hari. Kemudian untuk garam, membatasi garam. Jadi berdasarkan penelitian dari Organisasi Jantung Dunia, dengan mengurangi asupan garam, ya setidaknya 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh, ini dapat memperbaiki kesehatan jantung. Ya. Sumber makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam, ini contohnya dari kecap, saus, penyedap makanan, makanan siap saji, makanan yang diawetkan, makanan kalengan, asinan. Nah, itu tinggi sekali natriumnya. Kemudian air putih. Nah, tentu saja kita sering mendengar setiap orang minimal 8 gelas per hari. Ternyata ada hitungannya. Ya, ada hitungannya, setiap berat badan memiliki kisaran minum seberapa. Nah, inilah perhitungannya. Jadi berat badan kita dalam kilogram ya dikali 2,2, hasilnya kemudian dibagi 2, dibagi 8, sehingga didapatkan jumlah berapa gelas dalam per hari. Ya, 1 gelas itu sekitar 200 sampai 250 mililiter air. Nah, ini adalah perhitungan untuk kebutuhan air putih. Kemudian perubahan pola makan selanjutnya, kita sudah makan makanan yang sehat, pilihlah sumber makanan yang segar ya, dan juga bersih. Sajiannya juga harus bersih. Nah, ini tips simple makan sehat dari saya. Yang pertama, makan gizi seimbang dan lengkap, buah dan sayur, ya. Variasikan jenis dan warnanya, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak, probiotik, ya. Minum air putih minimal 8 gelas per hari, makan dan minuman yang bersih. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dokter. Baik, Ibu tadi sudah kita mendengarkan paparan dari dokter, walaupun banyak, kita harapkan semua bisa menyimak dan bisa mengerti apa maksud materi yang telah disampaikan narasumber kita. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, di mana untuk yang kita ada di sini bisa langsung bertanya, kemudian untuk peserta yang mengikuti secara webinar maupun live streaming bisa memakai tanda angkat tangan, itu raise hand. Jadi ibu-ibu bisa melihat di bawah ada tangan, itu bisa diklik, nanti operator akan membuka audionya, jadi bisa menyampaikan langsung kepada narasumber kita. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang, ya, silakan.
dengan air sebelum kita makan, bagaimana cara kita mencuci buah supaya steril dari virus? Ya, pertanyaan sangat bagus, Dok. Dan memang ini akan ditemui di setiap ibu-ibu, baik itu ibu rumah tangga maupun kerja, yang juga memperhatikan nutrisi itu keluarganya, terutama untuk anak-anak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi betul virus COVID itu bisa menempel di mana saja. Tapi perlu diketahui juga bahwa virus COVID juga bisa mati pada pemanasan tertentu. Ya. Nah, tapi untuk persoalan buah dan sayur, ya, tentu saja kalau di pasar kan biasanya sinar matahari juga tidak bisa langsung masuk ke pasar, ya, sehingga juga beresiko tinggi tertempel bakteri atau virus selain virus COVID. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja cuci bersih dengan air mengalir, ya. Kemudian bisa kita rendam dengan air garam, ya. Tambahkan garam pada air rendaman untuk mencuci buah atau sayur, ya. Ditambahkan beberapa tetes cuka. Nah, itu juga bagus, ya. Kemudian diamkan sebentar sambil kita cuci. Setelah itu sudah selesai. Bilas lagi dengan air bersih yang mengalir. Ya, mungkin saya lagi, berarti bisa direndam dengan air ditambah dengan beberapa tetes cuka. Jadi nggak usah banyak ibu-ibu, jangan sampai kita seperti makan bakso, cukanya banyak, ya. Jadi cukup berupa tetes aja, dan itu mungkin didiamkan sebentar, jangan seharian, ya, cukup sebentar aja, dan itu bisa akan membersihkan permukaan daripada buah-buah maupun sayuran yang akan kita konsumsi selanjutnya. Baik, mohon izin Bu Inka, jelas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kami buka juga untuk ibu-ibu yang ada mengikuti live streaming saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan memencet kode tangan, raise hand. Jadi nanti operator akan membuka audio dan bisa menyampaikan langsung pertanyaannya kepada narasumber kita. Ya, mungkin belum ada. Saya mungkin bisa ini sedikit mengulas lagi ya, Dok, ya. Jadi sebenarnya dari paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ini jelas ya, ibu-ibu peserta webinar, kalau sebenarnya semua itu ada takaran. Baik itu mulai dari karbohidrat sampai vitamin, sampai zinc, sampai probiotik yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Nah, keseringan dari kita, karena tadi ada vitamin C yang akan membuat juga cantik, dan ternyata porsinya itu sedikit. Itu sebenarnya apakah berbeda dari yang kita konsumsi tadi kan ada ya, Dok, ya, dengan yang sering kita gunakan nih ibu-ibu, suntik vitamin C. Nah, apakah itu akumulasi suntik dan dimakan itu sudah termasuk dalam porsi yang Dokter jelaskan tadi, Dok? Ya, silakan, Dok. Ya. Jadi kalau masalahnya suntik, tentu saja kita tahu bahwa vitamin C injeksi ini dosisnya lebih tinggi dari kebutuhan harian. Contohnya saja kita buka-bukaan aja ya, satu vial dari vitamin C itu kan mengandung sekitar 1000 mg vitamin C. Saya sulit menemukan yang di bawah itu, jarang malah. Rata-rata suntiknya 1000 mg dalam satu vial. Lalu padahal kita perlunya tadi untuk orang sehat adalah 200 mg vitamin C. Jadi bagaimana? Apakah akan terakumulasi dalam tubuh? Perlu kita tahu bahwa sifat dari vitamin C ini adalah vitamin larut air. Nah, jadi kalau di dalam tubuh diserap sudah maksimal, ya, jadi penyerapan vitamin C ini ada maksimalnya. Begitu 500 mg kita minum, ya, atau diinjeksi oleh tubuh, yang diserap itu hanya sekitar 60-80% saja dari dosisnya. Jadi tidak semua. Nah, apa yang terjadi dengan sisanya? Sisanya akan terbuang, ya, dikeluarkan melalui air kencing, ya.
kemudian melalui keringat, ya, karena sifat dari vitamin C ini adalah larut air, jadi akan terbuang. Ya, jadi itu tambahan kita sehingga juga jangan lupa dari mengkonsumsi itu berlebihan. Iya, betul. Ya, betul sekali. Kalau kita mengkonsumsi vitamin C, jangan lupa banyak minum air putih. Karena kalau ternyata kita meminum vitamin C dalam jumlah berlebihan, otomatis sisa metabolismenya itu akan mengendap di dalam tubuh, ya, terutama ginjal sebagai organ pengeluaran. Ya, makanya harus banyak minum air putih untuk mengeluarkan kelebihan dari vitamin C. Jangan sampai, tetapi dalamnya, jangan. Selanjutnya saya ini yang bertanya, silakan di open audionya. Silakan Bu dari PC Surya, kami persilakan. Mohon izin, kami dari pengurus cabang Seruyan, mohon izin bertanya, Dok. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak sekali masyarakat atau mungkin saya pribadi mengkonsumsi banyak multiple vitamin, Dok. Vitamin C, vitamin E, zinc. Nah, apakah itu efektif untuk meningkatkan imunitas, Dok? Atau justru berbahaya? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Iya, pertanyaan dari kecil mana kamu? Seruyan, ya. Bahwa memang sekarang banyak yang menjual vitamin, baik itu mudah terpercaya maupun tidak. Ya benar. Ini ya pertanyaan yang bagus ya, karena kita tidak menutup kemungkinan banyak yang menawarkan multivitamin. Nah itu bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk multivitamin ya, memang bagus untuk tubuh, tapi kita sebagai konsumen juga harus smart ya. Kita harus baca komposisinya. Komposisi dari multivitamin tersebut pasti ada ya di boxnya atau di bagian belakang dari kepingan obat tersebut. Bisa dibaca misalnya vitamin A-nya berapa. Nah, tadi kan kebutuhan vitamin A sekitar 400 sampai 600 ya. Kemudian vitamin C-nya berapa di situ? Biasanya kalau multivitamin ada yang mulai dari 75 mg. Kalau laki-laki tentu akan kurang ya. Karena kebutuhan vitamin C-nya tadi 90 mg per hari. Bahkan kalau yang rekomendasi dari penelitian luar negeri tadi butuhnya bahkan sampai 200 mg per hari ya. Kemudian kita lihat biasanya di multivitamin itu ada komposisi vitamin D-nya. Dicek juga berapa vitamin D-nya di situ. Nah, apakah sudah memenuhi kebutuhan harian? Kalau oke, bisa berarti. Kemudian vitamin E-nya berapa? Ya, boleh silakan diminum. Makanya kita sebagai konsumen jangan sampai ketipu ya dengan iklan ya. Nah, disuruh dosisnya sekian, misalnya kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh 3 kali sehari. Tapi begitu kita baca, oh ternyata dengan 1 tablet saja ini sudah memenuhi kebutuhan harian. Berarti seharusnya dalam sehari itu cukup 1 tablet saja. Tuh, Bu. Iya, benar ya Bapak. Tapi saya sedang menyampaikan bagaimanapun mengalami vitamin. Iya, betul. Ada makanan yang kita kita itu jauh lebih baik daripada kita tergiur oleh suplemen. Iya, betul. Jangan sampai kita panik buying ya, panik membeli semua suplemen sehingga harga-harganya pun jadi melejit lebih mahal dari biasanya karena sebetulnya ada yang lebih membutuhkan vitamin tersebut.
Nah, dengan makanan yang kita dapat dari pasar pun sebenarnya sudah mencukupi. Ya, bagaimanapun kita bayangkan juga harus mendukung kearifan lokal loh ya. Jadi apabila ada di sekitar kita, mari kita utamakan itu. Karena kita juga sudah mengetahui, sudah punya ilmu, juga bagaimana melengkapi keluarga kita dengan ada yang banyak di sekitar kita. Baik itu jawaban dari Dr. Nyoman, mungkin bisa menjawab juga pertanyaan tertulisnya dari Ibu Ica Ruti, Mas, menanyakan tentang vitamin C yang dibuat izin ada yang di sini bisa memenuhi kebutuhan kita ya seperti yang disampaikan tadi dok ya ada porsinya dan ini juga pertanyaannya hampir sama dengan dari dari info ini juga tetapi nanti juga. Nah mungkin ini ada jawab pertanyaan dari Ibu Devi mengatakan sebenarnya saya Devi banyak kali ya. Dok, bagaimana kita tidak suka mengkonsumsi sayur dan buah? Apabila dengan vitamin dalam bentuk sayuran dan buah itu bisa maksimal untuk memenuhi kecukupan vitamin anak atau tidak? Ya, silakan. Ya, harus kita perhatikan bahwa kebutuhan anak ini berbeda ya dengan yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi adalah untuk kebutuhan dewasa. Nah, kalau untuk kebutuhan anak ini tentu saja berbeda. Misalnya umurnya masih di bawah 1 tahun, tentu saja sayuran dan buah ini sifatnya hanya perkenalan. Namun setelah itu baru kita perkenalkan sayuran dan buah. Lebih baik dari bahan makanan segar, ya daripada mengkonsumsi vitamin dalam bentuk kapsul karena tentu saja vitaminnya adalah sintetis, ya vitamin yang diminum itu adalah sintetis. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tercukupi? Bisa kita buat sayur-sayurannya itu dicampurkan dengan seperti dibuat nugget, ya. Nah, itu kan nggak kelihatan bentuknya. Kemudian buah misalnya bisa dibikin jus, ya, atau smoothies, atau dibikin puding, itu bisa. Nah, keunggulannya apa? Karena di dalam buah dan sayur ini selain mengandung vitamin C juga mengandung vitamin-vitamin lain, ya. Mineral tentu saja ada, antioksidannya juga ada, ya. Yang terutama adalah seratnya. Nah, jadi saya lebih rekomen tentu saja dari bahan makanan yang terbaik. Ya, itu juga sangat besar ya. Jadi memang disampaikan oleh Dr. Nyoman tadi adalah opsi yang untuk dewasa. Mau menyampaikan silakan Ibu. Agar kita bisa menjaga imunitas tubuh. Nah, di satu sisi tadi ada itu bagaimana makanan yang berserat tinggi karbohidrat kalau nggak salah ya, tapi tidak disinggung dengan beras putih karena kita konsumsi sehari-hari untuk masyarakat itu biasanya berasnya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang sudah terkena penyakit, baik diabetes atau yang lain, ya biasanya berubah dengan konsumsi karbohidratnya dengan beras merah. Nah, bagaimana ini untuk apakah ada menjaga ketahanan tubuh kita dalam situasi yang seperti ini. Kemudian tadi ada kalau nggak salah genetik ya, makanan ya, apakah ada pengaruh dengan golongan darah? Karena saya suka dengar gitu, oh kalau golongan darah ini begini nggak boleh begini seperti itu. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa penyakit COVID ini bisa secara droplet, bisa secara airborne penularannya. Nah, bagaimana dengan kita dengan usia kita yang sudah dari atas kepala 5, yang kadang-kadang ada penyakit lain
bagaimana kita bisa menjaga ketahanan tubuh kita. Tadi dokter sudah sampaikan bahwa kalau kita mengkonsumsi vitamin lebih bagus kita vitaminnya yang fresh ya, baik dari sayur, buah dan yang lain-lain dibandingkan dengan yang obat-obatan ya. Tentunya kita sekarang di rumah kan kita dalam menghadapi COVID ini semua orang di rumah kan. Katakanlah ya, seperti kita juga mengadakan pertemuan tidak boleh harus ada jaga, pakai masker, ada segala macam. Nah, untuk kita sebagai wanita yang dirumahkan ini, ya kerjaan rutin. Tapi kadang-kadang dok, ngemilnya ini yang suka katakan dok. Yang ngemil sehingga badan tidak terasa. Tahu-tahu begitu kita pakai seragam ini, maaf ya dok, ini saya sempit gitu loh dok. Nah, bagaimana dalam keadaan menghadapi COVID ini kalau kita diet? Apakah ini akan menurunkan imunitas tubuh kita atau tetap dalam keadaan stabil gitu loh? Walaupun kita makanannya kita sehari-hari, saya yakin di Kalimantan ini ikan banyak loh. Itu mengandung omega yang seperti ya, vitamin D. Ini ada ikan laut, ada ikan sungai lagi di sini. Saya senang di sini dok, saya senang dengan makan ikan dok. Mau diapain aja saya suka ikan itu. Daripada ayam, berarti saya kurang lebih senang ikan kalau konsumsi ya. Dan itu akan menambah daya tahan tubuh kita ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dok. Yang terakhir lagi dok, kalau kita berjemur dok, kira-kira bagusnya jam berapa dok? Karena ada yang mengatakan mulai jam 7 sampai jam sekian, ada yang mengatakan jam sekian sampai jam sekian. Ibu-ibu ini takut dengan flek matahari, sinar matahari kan, pasti pakai segala macam atribut supaya tidak perawatan maklum lagi perawatan. Jadi yang bagusnya itu berapa lama untuk agar tulang kita ini kompak, ada padat gitu, tidak katanya vitamin D itu mengurangi penyakit kanker, ya kan? Terus tapi itu juga mungkin rheumatoid arthritis mungkin kan? Nah itu mungkin nggak bisa. Terima kasih dok, maaf banyak pertanyaannya dok. Terima kasih Ibu. Sepertinya ini pertanyaan yang mewakili semua cabang. Benar. Apalagi ketika izin Ibu karena memang baju juga sana kita nggak Ya. Beras putih sebenarnya bisa kita konsumsi. Ya, beras putih bisa kita konsumsi. Ya. Tentu saja jumlah sedikit dengan beras merah tadi. Misalnya kalau beras merah kita bisa sampai 2 centong. Kalau yang nasi putih hanya cukup 1,5 centong. Kenapa perbedaannya kan? Si beras putih ini ada kandungan seratnya tapi lebih sedikit sekali dibandingkan si merah. Jadi gimana caranya kita meningkatkan seratnya dari si nasi putih? Tentu saja tadi kita kan makan sayur. Nah, ya, dalam satu piring itu kita makan sayur, buah. Nah, itu sekitar setengah porsi dari piring kita. Waktu kita masak nasi putih atau beras putih, ya, kalau misalnya beras merahnya susah dicari, kita mau nambahin serat dari si nasi putih. Waktu masak bisa dicampurkan dengan bubuk agar-agar. Bisa ya, aja cukup diaduk, masukkan magic, nambah seratnya. Atau bisa kita masukkan bijian, ya. Tentu saja biji-bijiannya seperti lentil, jali-jali, ya. Nah itu bisa dicampur. Nah, masakan orang Korea ya itu nasi putihnya
ada campuran biji-bijian di dalamnya. Itu sebetulnya fungsinya untuk menambahkan serat dari si nasi putihnya. Ya, jadi bisa kok makan nasi putih. Atau beras merahnya terbatas di rumah atau nggak suka makan beras merah kok. Nasi putih campur beras merah boleh. Waktu masak 1:1. Ya, jadi meningkatkan seratnya si nasi putih juga. Nah, itu salah satu cara kombinasinya. Ya, Bu, ya. Yang kedua, ya, ya lebih gurih. Oh, jangan. Oh ya. Ya, pemeriksaan genetik ini adalah pemeriksaan DNA, susunan DNA kita. Kalau diet golongan darah, ya, ini sebetulnya adalah penelitian tahun 19 sudah lama sekali dan belum terbukti kebenarannya. Jadi diet golongan darah ini tidak benar, ya, tidak tepat. Yang tepat adalah diet berdasarkan kondisi tubuh masing-masing pasien. Jadi yang saya bilang bahwa diet golongan darah itu tidak benar, tidak tepat sama sekali, dan penelitiannya pun diragukan, ya, karena penelitian ini sudah sangat lama sekali, tahun 19-an, ya, 1900-an itu sudah, bahkan sudah ditinggalkan, di luar negeri juga ada ditinggalkan, karena tidak memiliki validitas yang baik. Kalau misalnya golongan darah, misalnya, itu lebih rentan terhadap sakit mah katanya. Jadi tidak direkomendasi, ternyata itu tidak didapatkan. Baik, Ya. dari yang tidak tadi tentang kita yang berusia sendiri dari COVID. Silakan, Pak. Oh ya, ini tadi yang hubungannya dengan ngemil ya? Iya, Oh iya. Ya, jadi sebenarnya tidak harus usia di atas 50 tahun harus menjaga imunitas. Semua usia harus menjaga imunitas, dan tentu saja dengan usia di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, ya usia-usia emas ini harus lebih menjaga diri, karena di dalam tubuh sudah terjadi banyak komplikasi, misalnya sudah ada bibit-bibit peningkatan gula darah, kemudian peningkatan tekanan darah. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang beresiko tinggi terjadi infeksi COVID, mudah tertular. Makanya banyak yang bilang dirumahkan. Ya, usia-usia emas ini akhirnya dirumahkan, diisolasi dalam rumah. Kemudian di rumah nggak ada kerjaan, akhirnya makan. Nah, inilah yang berbahaya, ya. Makan berlebihan ini akan meningkatkan sel lemak di dalam tubuh, ya. Akibatnya apa? Peningkatan berat badan. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang obesitas ini memiliki resiko sangat tinggi, terserang infeksi, artinya double, sudah berusia emas, kemudian peningkatan berat badannya ini sangat beresiko tinggi. Terjadinya infeksi. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar itu melaksanakan yang sesuai kebutuhan. Kembali itu adalah kebutuhan lain-lain. Ya. Itu yang menyebabkan peningkatan kebutuhan di luar yang seharusnya dikonsumsi. Nah, ya. Kalau gimana ya dok, kita sudah dijamin anaknya, masa nggak kita makan,
pengen bereksperimen membuat dulu atau membuat yang masa itu kita nggak ngikutin, oke silakan. Tapi kalau mau jangan setiap hari juga, ya seminggu sekali tidak apa-apa. Ya, ada yang anak juga kalau mau bereksperimen, ya seminggu sekali aja, ya. Tentang berjalan. Nah, bagusnya di jam berapa ya, Bu ya? Oke, untuk berjemur ya, banyak sekali yang mengatakan digital di jam tidur atau yang terakhir ini katanya berjemur di jam 12 malahan. Nah, kita yang perempuan ini ya takut banget dengan flag ya, karena perawatan flag ini lebih mahal dibandingkan tidak berjemur. Nah, ini lagi susah ya, betul sekali. Jadi kalau kita mau berjemur ya, sebetulnya bukan berdasarkan jamnya. Penelitian yang terbaru adalah berjemur itu sesuai dengan UV index. UV index setiap lokasi itu berbeda-beda. UV index yang bagus adalah saat UVB itu keluar. Maka yang kita butuhkan adalah UVB untuk mengaktifkan vitamin D dalam tubuh kita. Nah, UV index yang berapa? UV index yang dimulai dengan angka 3. Angka 3 sampai 5. Ya. Nah, setiap lokasi itu beda-beda UV indexnya. Misalnya di Kalimantan sama di Jawa itu beda UV indexnya. Di Jawa kita di Kalimantan berterangkan UV indexnya bisa sudah mencapai 3. Sedangkan di Jawa ya nanti polusinya lebih banyak. UV indexnya di Jawa itu masih di 1 atau 2. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Nah, terus gimana caranya buat saya tahu UV index itu bisa banget ya? Oke, biasanya UV index 3 ya, UV index 3 itu dimulai sekitar jam 10. Tapi akan berbeda kalau kita termasuk di daerah yang dekat khatulistiwa. Nah, lalu bagaimana supaya lebih tahunya lagi, bisa di aplikasi. Ya. Di handphone itu bisa kita cari ya, misalnya di Android ataupun di yang server lain, bisa kita cari aplikasi UV Index. UV Index nanti akan terlihat kita lokasinya di mana, akan kelihatan dari jam segini itu nanti UV Indexnya sekian. Kalau sudah mencapai 3, langsung siap aja dari jam keluar. Ya. Tapi satu lagi yang perlu diingat bahwa untuk mendapatkan pengaktifan vitamin D yang optimal di dalam tubuh, yang bersama penelitian itu sebetulnya yang terbaik adalah yang kena itu seluruh, tapi yang nggak mungkin ya, itu kan pakai baju. Nah, jadi yang paling bisa kena itu adalah tangan, betis bawah, ya kan, sama wajah. Nah, kalau yang kena cuma itu aja, berarti hanya sekian persen. Biasanya kalau seluruh tubuh untuk mengaktifkan vitamin D 7 menit sampai 10 menit tidak selesai, karena kita cuma kena di tangan, bagian wajah sampai leher, kemudian betis bawah, itu sekitar 20 menit. Ya, ya kalau untuk UV indeksnya 5 ke atas bisa menyebabkan flag. Nah, itu yang berbahaya juga, malah mengurangi keindahan kulit kita. Ya, mungkin ada dari kita yang mau bertanya lagi. Sambil menunggu masih ada waktu berapa? Ya, di sini saya lihat ada yang mungkin memang penting ya, dok. Pertanyaan dari nanya gratitis di cabang Lamandau. Mau izin bertanya itu, seberapa banyak vitamin C yang dapat diberikan kepada penderita dalam masa pandemi seperti sekarang? Banyak yang menderita diabetes mellitus atau sakit gula atau hipertensi. Padahal untuk penyakit COVID-19 atau virus corona dengan salah satu komposisi vitamin C yang dia sangat dok. Bagaimana berapa dosisnya? Silakan dok. Kalau posisinya penderita diabetes ini
kita sumber dari buat apa yang cocok untuk pendidikan diabetes. Nah, ambillah dari buah apel, ya, ambillah dari buah apel, kemudian kombinasi dengan jeruk, bisa juga ya, sayur-sayuran terutama. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi seperti yang gula sederhana. Ya, memang itu sangat kita butuhkan saat ini, Dok, ya, karena memang vitamin C ini memang lebih booming di mana-mana. Sementara tidak menutup kemungkinan karena kita tidak pernah medical check up, mungkin di dalam tubuh kita ini sudah menderita sakit yang memang mungkin tidak kita ketahui atau yang tanpa gejala itu. Dan memang kita mau tambahkan ya, Dok, ya, mungkin saat ini perlu sih kita untuk medical check up, apalagi ibu-ibu di usia-usia indah, ya, sudah di atas 50 tahun, jangan di atas 50 tahun, Dok, yang kita kepala 4 aja sudah, ya, memang perlu itu. Karena kenapa yang usia-usia seperti itu menjadi rentan, atau kalau dibaca kita itu menjadi ini komorbid, ya, komorbid untuk menjadi sasaran untuk daripada si corona ini. Jadi memang sebenarnya yang dibilang Ibu Sri tadi, ketika kita merasa sehat-sehat aja di eranya COVID, tiba-tiba pas waktu kita bergejala sedikit aja, baru kita ketahui, oh ternyata kita kena sakit diabetes, sakit jantung, dan sakit hipertensi, ya. Dan ketika nanti direaktif, hasilnya reaktif. Akhirnya semua hasilnya positif. Dan ini bisa menjadi pemikiran kita dan akan menurunkan imunitas tubuh juga, ya, Dok, ya. Tapi sebenarnya dari hati juga, ya, Dok, ya. Ramadan kan sedikit sebentar, tapi kalau kita pikirin itu COVID ada di sebelah kita, jadinya kepikiran terus, ya daya tahan tubuh kita juga akan turun. Iya, betul. Malah stres itu bisa menyebabkan penurunan imunitas tubuh, ya. Tubuh kita mengeluarkan senyawa-senyawa inflamasi atau senyawa-senyawa peradangan, ya, yang menyebabkan antibodi kita tuh turun. Nah, makanya kita perlu manajemen stres di sini, ya. Harus bisa mengendalikan emosi, stres dan sebagainya. Karena bagaimana kita tidak mungkin mengatakan tidak stres. Nanti kalau kita bilang tidak boleh stres, ibu-ibu pada protes, Dok. Karena anaknya nggak mau makan aja, ibu-ibu pasti stres. Tetapi bagaimana mengolah stres agar tidak menurunkan tubuh kita. Baik, mungkin ada yang mau tanya lagi, baik itu yang melalui live streaming, ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, silakan. Ya. Terima kasih, Ibu. Silakan.
terus ada pandangannya melalui web, katanya lebih enak. Oke, headset ya. Ya. Baik. Jadi komorbid atau penyakit penyerta apa yang paling rentan tertular infeksi COVID? Ya. Yang pertama adalah penyakit-penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa saja? Yang paling rentan adalah penyakit diabetes. Penyakit diabetes ya. Kenapa penyakit diabetes kok bisa sampai rentan banget terkena infeksi COVID? Karena pada penderita diabetes ya, penderita diabetes ini sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh. Ya. Karena gula yang tinggi, apalagi gulanya tidak terkontrol ya, otomatis ini akan menyebabkan antibodi di dalam tubuh ini produksinya menurun. Kemudian juga sel-sel inflamasi dalam tubuh lebih tinggi. Dan biasanya pada pasien diabetes ini posisinya tubuhnya lebih gemuk. Nah, orang yang gemuk ini sel inflamasinya atau senyawa inflamasi di dalam tubuh ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi, akibatnya rentan terkena infeksi. Nah, kemudian yang kedua tentu saja penyakit kronis yang sudah ada menyerang ke bagian saluran pernapasan ya. Kenapa demikian? Karena kan COVID ini selain memang kita ketahui bahwa COVID ini paling utamanya adalah menyerang saluran pernapasan, meskipun tidak dipungkiri bahwa virus COVID ini juga menyerang organ yang lain. Nah, kalau sudah terkena penyakit kronis yang mengenai saluran pernapasan, misalnya terkena TBC, kemudian misalnya bronkitis, ya, otomatis membran atau selaput saluran pernapasan kita ini sudah tidak seperti yang normal, sudah ada bagian-bagian yang iritasi atau terluka, ya, sehingga akan lebih mudah virus itu masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari peserta webinar kita pada hari ini. Ya, sepertinya COVID ini sangat menarik untuk kita semua ya. Apakah karena ini memang menyangkut di era sekarang ini, yaitu era baru COVID-19, di mana kita memang harus siap-siap dengan berdamai, karena mau nggak mau harus berdamai, tapi berdamai dengan yang namanya COVID-19. Penjelasan dari dokter tadi setidaknya bisa mengubah mindset kita bahwa sebenarnya kita masih tetap bisa menjalankan kehidupan yang normal di era COVID-19 ini. Bagaimana kita harus membatasi diri dan membentengi diri kita dengan imun tubuh yang bisa didapat dari sekitar kita sendiri, ya dok ya. Ada lagi dok yang bertanya? Yang dari cabang Lamando ya. Ya mungkin kalau data sudah ada, bisa sekarang. Ini streaming. Oh ya, silakan dari Lamando. Siap Ibu, izin. Halo. Ya, silakan Ibu. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya Nino Agung dari cabang Lamando. Izin bertanya Ibu berkaitan dengan faktor genetik yang mempengaruhi jenis makanan tadi Ibu. Karena ini anak saya ini sukanya makan kuning telur Bu. Jadi setiap hari ini dia lebih suka mengkonsumsi kuning telur. Nah hal ini bagaimana kita mengetahui pengaruh daripada konsumsi kuning telur setiap hari. Yang kedua mengenai air putih tadi Ibu, air putih tadi apabila kita kelebihan meminum air putih itu apakah ada pengaruhnya? Karena tadi kan Ibu ada memberikan rumus ya, rumus perhitungan untuk kita air putih yang dari berat badan kali 2,2 kali 2 kali 8. Nah, hal tersebut itu hasil akhirnya itu gelas atau seperti apa, Bu? Karena saya tadi mencoba menghitung apabila misalkan di berat badan saya 65 kg, hasilnya 8,9 sekian.
Nah, itu hasilnya apakah 8,9 itu 8,9 gelas atau seperti apa? Karena jujur saya setiap hari mungkin lebih banyak mengkonsumsi air putih karena kegiatan yang saya lakukan. Dan yang terakhir Ibu berkaitan dengan COVID-19, akhir-akhir ini kalau dulu awal adanya COVID-19 bahwa anak-anak ini tidak rentan terkena COVID. Nah, pada faktanya akhir-akhir ini anak-anak umur 2 tahun maupun 10 tahun pun bisa terkena COVID. Nah, hal ini mungkin apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk mengantisipasi supaya anak-anak kita tidak mudah terjangkit COVID-19 ini. Meskipun mungkin kita sudah mengarahkan untuk melakukan 3M ya Bu ya, setiap kita keluar rumah harus pakai masker, mencuci tangan setiap kegiatan, dan menjaga jarak. Tetapi faktanya akhir-akhir ini kebetulan saya tinggal di Sampit, Ibu. Akhir-akhir ini untuk Kota Waringin Timur itu ada beberapa yang anak-anak sudah terjangkit COVID-19 itu memang akibatnya oleh kontak karena orang tuanya ada yang kena. Tapi ada satu kasus yang dia tidak kontak, maksudnya orang tuanya diperiksa swabnya tidak positif, tapi anak tersebut positif. Nah, mungkin hal ini bisa menjadikan pembelajaran buat kami, khususnya kami dalam menjaga anak-anak kami supaya terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Oh ya, Ibu, umur anak berapa ya? Siap, 9 tahun Ibu. Oh ya, 9 tahun. Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama yang kuning telur ya, kalau boleh tahu berat badan anak apakah normal atau gemuk? Kalau normal, makan kuning telur setiap hari itu tidak apa-apa. Ya, misalnya 1 butir setiap hari tidak masalah karena tentu saja tadi vitamin D juga ada di dalam kuning telur ya, ada vitamin A juga ya, vitamin E juga ada di kuning telur. Sebetulnya tidak masalah. Ya, tapi kalau posisinya anak dalam berat badan yang sudah melebihi normal, gemuk, nah ini tentu saja ada makanan-makanan yang harus kita kurangi ya. Misalnya tadi kuning telurnya kita batasi dalam seminggu cukup 5 butir saja. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, oh ya tentang air putih. Ya, jadi yang perhitungan saya berikan tadi jumlahnya adalah dalam bentuk gelas. Jadi Ibu misalnya tadi berat badan 65 didapatkan hasil 8,9, artinya Ibu butuh minimal air putih adalah 9 gelas. Nah, tapi kalau cuacanya sedang panas, kemudian Ibu banyak beraktivitas sehingga banyak mengeluarkan keringat, otomatis kebutuhan air putih yang berdasarkan perhitungan tadi harus tambah lagi ya sampai dengan bisa sampai 500-600 mili per hari. Nah, ditambah dari yang tadi ya. Kemudian kalau kelebihan minum air putih bagaimana? Kelebihan air putih tentu saja akan dikeluarkan melalui ginjal kita ya. Nah, kalau ginjalnya masih baik-baik saja tidak apa-apa, pasti akan lebih banyak buang air kecil. Ya, karena tubuh otomatis akan membuang kelebihan air di dalam tubuh. Tapi kalau sudah punya penyakit ginjal ya, tentu saja perhitungannya akan berbeda lagi. Ya, kebutuhan airnya pasti akan berbeda. Tidak boleh menggunakan perhitungan yang saya berikan tadi. Itu untuk perhitungan orang yang sehat. Ya, Bu. Kemudian Selanjutnya yang mengenai anak itu, Bu, yang sekarang di kasusnya Sampit ya tadi ya, Bu. Oh iya. Sekarang anak-anak lebih rentan terkena infeksi COVID-19. Betul. Ya, jadi yang harus kita lakukan pertama adalah meningkatkan imunitas tubuhnya. Selain kita tadi sudah melakukan 3M tadi ya, tentu saja kebersihan dari anak ya, kemudian jangan lupa misalnya anak habis bermain masuk rumah, sebelum masuk rumah cuci tangan, cuci kaki dulu ya, bajunya langsung dicuci ya. Pokoknya kalau keluar rumah, masuk ke rumah, baju harus ganti ya, baju harus ganti meskipun dia cuma 10 menit aja keluar rumah, udah ketemu orang, udah ganti bajunya.
kita mengurangi kontak dengan virus-virus tersebut. Ya, kita nggak tahu itu nempelnya di mana. Bisa juga nempel di rambut juga bisa, ya. Nah, kalau seperti itu ya cuci rambut harusnya atau menggunakan pelindung kepala, ya. Yang pertama jelas imunitas tubuh. Ya, imunitas tubuh ditingkatkan, berikan anak makanan-makanan yang sehat. Buah, sayur pasti. Ya, makanan siap saji sebaiknya dikurangi dari sekarang, ya. Kemudian juga makanan yang terlalu manis. Nah, ini juga sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh, terutama anak-anak, ya. Ya, yang lain juga ya dari laman-laman. Jadi pola ini juga harus diterapkan bukan hanya kepada si anak, tetapi kepada orang tua. Contohnya, mohon maaf, mohon izin, jika suami kita perokok, ya, itu jangan sampai kita sebagai istri dan anak kita menjadi perokok pasif. Itu virus-virus itu seperti disampaikan Ibu Tetuko tadi memang airborne. Yang dulu katanya disangkal ya dok ya itu bukan airborne. Dan memang kenyataannya memang COVID itu bisa airborne. Nah itu, jadi dari merokok dengan sampainya nanti si ayah, bukan menjas ya, hanya mengingatkan merokok di dalam rumah, nanti itu juga yang akhirnya terhirup, terserap sama si anak. Dan tentu aja anak kita yang sebenarnya termasuk kategori yang tidak rentan terhadap COVID, tetapi sekarang menjadi rentan karena prosesnya seperti itu. Dan yang kedua, jangan lupa bayi-bayi tetap diimunisasi. Ya, walaupun sampai sekarang vaksin COVID belum ada ya dok ya, seperti paparan dokter yang pertama, tetapi imunisasi wajib yang sudah disiapkan pemerintah mulai dari lahir sampai itu nanti 2 tahun itu memang wajib diberikan kepada anak bayi kita. Ya, semoga aja pandemi ini cepat berlalu ya dok ya, vaksinnya cepat datang dan semua juga mendapat imunitas tubuh yang lebih maksimal lagi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, bagaimana operator masih bisa waktunya? Ya, silakan Ibu. Sehari berapa telur yang bisa ditanamkan? Supaya karena kuning telur kan ada kolesterol. Terus kuning telurnya kan protein, nanti kuring. Yang kan asam urat, kan nggak bisa jadinya. Mau kita makan kuning telurnya, kolesterolnya. Ya. Baik, batasan harian kita untuk makan telur ya, untuk orang dewasa. Ini khusus untuk kuning telur, itu 5 butir dalam seminggu. Dalam seminggu cukup 3 butir. Sangat lengkap asam aminonya, kemudian absorpsi dari asam aminonya atau serapan asam aminonya ini paling bagus dibandingkan protein hewani lain. Ya. Penyerapannya 90%. Makanya dia dibilang sebagai high biological protein. Mau dimakan berapa saja boleh kalau putih telur sebagai pengganti daging ayam misalnya. Boleh, silahkan, tidak masalah. Jangan takut dengan asam urat. Asam urat itu terjadi kalau pertama konsumsi protein secara berlebihan, ya, terutama dari daging. Kemudian
kondisi fungsi ginjalnya sudah tidak baik. Yang ketiga, air putih, minum air putih sangat kurang. Akibatnya asam urat menumpuk dalam tubuh. Nah, jadi 3 faktor itu yang membuat seseorang bisa terkena asam urat. Ya. Boleh. Ya. Silakan Ibu Riana. Terima kasih Ibu Dr. Nyoman yang setelah memberikan kesempatan pada kami. Izin Bu bertanya, saya ini sudah mengatur pola makan dengan baik, tapi kok badan ini masih gemuk. Apakah karena ada pengaruh makan vitamin C sama E tiap hari, Dok? Nah, vitamin C sama vitamin E. Tiap hari memang kami konsumsi, karena kita juga di kantor takut juga Dok ya, bertemu banyak orang, jadi memang kita konsumsi itu. Tapi sudah kami perhatikan, makan sudah benar-benar diatur. Nasi ganda udah pakai quarter oatmeal. Tapi kenapa masih pas pakai baju banyak kali saya kaget benar. Nah, apakah ada pengaruh vitamin C dan E itu? Terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa berat badan bisa meningkat? Padahal pola makan sudah diatur dengan ketat, kemudian nasi putih sudah diganti dengan oat, kemudian apakah peningkatan berat badan ini dipengaruhi oleh vitamin C dan vitamin E? Ya. Kalau dari vitamin C dan vitamin E-nya ini tidak menyebabkan kegemukan, ya. Vitamin C dan vitamin E ini malah bagus, dia melindungi sel dalam tubuh. Ya, melindungi membran sel supaya tidak mudah rusak. Ya. Jadi, kenapa kok bisa naik berat badan? Padahal pola makannya udah bagus. Ya. Nah, kalau jujur saya bilang Ibu Riam aja sudah bodinya udah bagus gini ya masih dibilang gemuk. Bingung juga saya. Jadi artinya sebenarnya terjadi penumpukan lemak di bagian tubuh tertentu, ya tidak merata. Memang pada wanita khususnya, ya setelah usia di atas 30, kita akan mengalami penurunan metabolisme lemak. Jadi lemak kita itu setiap tahun akan naik 1 kilo. Akan naik, otomatis akan naik 1 kilo setiap tahun. Lalu bagaimana caranya kita menghindari peningkatan ini? Pertama, pola makan. Oke, sudah benar nih, sudah diatur. Nasi putih udah, nggak makan cemilan, banyak minum air putih, vitamin sudah oke. Yang kedua, jangan lupa olahraga. Ya, olahraga untuk membakar lemak. Ya. Nah, yang paling bagus adalah olahraga dalam seminggu totalnya adalah 150 menit. Silakan dibagi per harinya berapa. Berarti sekitar 30 menitan setiap hari. Ya, 30 menit setiap hari. Olahraganya apa, Dok? Treadmill silahkan. Treadmill, jogging. Lakukan secara kontinu. Jadi kalau jogging, 10 menit berhenti, ngos-ngosan, terus lanjut lagi. Nah, itu bukan olahraga yang seperti itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah jogging selama 30 menit tanpa berhenti. Ya. Kecepatannya tidak usah cepat-cepat. Tidak usah cepat-cepat, pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan saja. Napas juga teratur ya. Nah, biarkan tubuh mengolah oksigen ya, kemudian pembakaran kelebihan cadangan lemak di dalam tubuh terjadi karena kita menghirup oksigen selama 30 menit. Oke, kalau hari ini tidak bisa 30 menit, Dok saya cuma bisa 10 menit. Gimana dong, Dok? Berarti nggak tercapai nih. Tidak apa-apa, karena tubuh
akan mengalami adaptasi. Karena kita sudah lama tidak berolahraga, sanggupnya cuma 10 menit, silakan 10 menit hari ini, besok tambah lagi 5 menit, besok tambah lagi 5 menit, sampai tercapai 30 menit. Ya. Jadi membiarkan tubuh beradaptasi, 30 menit setiap hari. Lakukan jogging, treadmill, atau sepeda statis. Ya. Kalau penumpukan lemaknya di bagian perut, berarti olahraganya fokus ke bagian perut, misalnya sit up. Ya, gitu Bu. Ya, izin Ibu. Ya, karena terbatas waktu juga, sepertinya sesi tanya jawab kita sudah kita akhiri, Dok. Ya, mohon izin Ibu Ketua dan Bu Wakil Ketua. Ya, kali ini pertanyaan kita tutup dan sekali lagi kita berikan aplaus dulu sama narasumber kita yang luar biasa ini. Ya, sekali lagi terima kasih Dok sudah mau memberikan ilmunya, mau share dan juga menjawab pertanyaan kita yang di luar daripada konteks juga dijawab. Ya, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani masa-masa pandemi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para peserta ceramah webinar pada saat ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami persilakan kepada ketua acara. Terima kasih, acara akan kami lanjutkan. Ibu-ibu yang kami hormati, berikut akan memasuki sesi penyerahan tali kasih untuk narasumber kita, Dr. Nyoman Sri Yuliani, SPTK, yang akan diberikan oleh Ketua Barangkali Daerah Kalimantan Tengah, kepada yang terhormat Ibu Marta Dedi Prasetyo dipersilakan. Kepada Dr. Nyoman Sri Yuliani dipersilakan untuk mengambil. Foto bersama bisa dulu. Foto bersama di sini aja kali. Ini geser. Udah selesai kan? Udah selesai. Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini dengan tema nutrisi sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh selama era baru COVID-19. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan ibu-ibu sekalian mengikuti webinar pada hari ini. Kami panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan. Mari kita patuhi terus protokol kesehatan. Disiplin adalah vaksin corona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk peserta ceramah kesehatan
Demikianlah telah kita dengarkan seluruh rangkaian acara. Kami mohon untuk meninggalkan Zoom meeting dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.